Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matematika, khususnya pada bab kubus dan balok. Oke, kalian simak ya. Setelah mempelajari materi dalam video ini, diharapkan kalian memahami hasil pangkat 3 suatu bilangan, memahami hasil akar pangkat 3 suatu bilangan, memahami pengertian bangun ruang, kubus, dan balok, memahami unsur-unsur yang terdapat dalam bangun ruang, memahami cara menentukan volume bangun ruang. Khusus yang kelima ini akan kita pelajari secara mendalam di pertemuan kedua. Hasil pangkat 3 suatu bilangan. Pangkat 3 suatu bilangan berarti perkalian berulang. Perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Jika A suatu bilangan, A pangkat 3 dituliskan sebagai berikut. Penulisannya ada di bawahnya, ada A, lalu 3 kecil di atas sama dengan A dikali A dikali A. Ini adalah penjelasan tentang A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. A nya ada 3 ya, jadi bukan A dikali 3 tapi A kali A kali A. A 3 itu tadi dibaca A pangkat 3. Contohnya 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, hasilnya adalah 27. Lalu 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4, dan hasilnya adalah 64. Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya, hasil akar pangkat 3 suatu bilangan. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3 itu sendiri. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan seperti yang di gambar itu ya, ada 3 kecil angka, lalu ada lambang garis miring dan garis tidur itu ya. Itu adalah lambang dari akar pangkat 3. Jadi A pangkat 3 permisalannya adalah A pangkat 3 sama dengan B. Jadi akar pangkat 3 dari B adalah A. Jadi kebalikannya akar pangkat 3 itu. Contoh, akar pangkat 3 dari 64 ditulis seperti itu. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya memahami pengertian bangun ruang. Perhatikan figura di rumahmu. Figura merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Figura tersebut bentuknya persegi panjang ya. Sebuah persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Pada bangun datar, sisi merupakan garis yang membatasi bidang. Jadi, pada persegi panjang di atas, sisi-sisinya adalah AB, BC, CD, dan DA. Ingat, yang di atas adalah bangun datar. Ini hanya untuk mengenalkan kalian tentang bangun ruang dan diawali dengan pengenalan tentang bangun datar dulu. Selanjutnya, selain benda-benda yang berbentuk bangun datar, di sekitar kita banyak sekali kita temui benda-benda yang merupakan bangun ruang. Bungkus barang banyak yang berbentuk kubus dan balok. Kardus biskuit makanan tambahan untuk anak usia sekolah dasar ini berbentuk balok juga. Nah, kalian perhatikan ada gambar di bawahnya, ada bungkus makanan yang berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi. Pada bangun ruang, sisi merupakan bidang yang membatasi bangun. Jadi
balok itu memiliki 6 sisi ya, jangan lupa. Dan pada balok sisi yang jumlahnya 6 dan sisi tersebut merupakan bidang yang membatasi bangun ruang. Dan khususnya kali ini kita akan membahas balok. Sisi-sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Sisi persegi panjang tersebut salah satunya adalah sisi ABFE. Kita lihat di bawahnya ada titik-titik yang ada hurufnya. Jadi sisi dari balok itu salah satunya adalah A, B, F, dan E. Ada sisi ABFE, kita menyebutnya seperti itu. Dan perlu kalian ketahui, sisi dari balok itu tidak hanya ABFE saja, masih banyak yang lainnya. Contohnya B, C, G, F, A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian. Persegi panjang memiliki 4 sisi yang berupa garis. Balok memiliki 6 sisi berupa bidang. Jadi, sekarang sudah jelas bahwa perbedaan sisi pada bangun datar dan sisi bangun ruang. Jadi, pada bangun datar, sisinya itu berupa garis. Sedangkan pada balok ini adalah berupa bidang datar. Unsur-unsur pada bangun ruang kubus. Kali ini kita akan membahas bangun ruang kubus. Kalian lihat gambarnya. Di situ ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kubus kita menyebutnya seperti itu ya. Ada titik-titik sudutnya dan ada hurufnya. Kubus tersebut namanya adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, dan EH. Jadi rusuknya itu berupa garis itu yang dihubungkan oleh 2 titik. Contohnya AB, BC, dan sebagainya. Sisinya adalah ABCD karena tadi sudah dijelaskan bahwa sisi bangun ruang itu berupa bidang datar. Jadi ada bidang ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya. Titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan H. Diagonal sisinya adalah AF. Kalian bisa lihat di situ ada diagonal sisi. Berarti melekat pada sisi, ada AF, BE, BG, dan seterusnya. Diagonal ruangnya ada HB. Nah, sekarang kita bahas diagonal ruang. Berarti yang menyeberang di tengah-tengah ruang kubus ini ya. Ada HB, DF, AG, dan CE. Selanjutnya ada bidang diagonal. Ada BCHE, AFGD, ABGH, dan seterusnya. Jadi khusus bidang diagonal ini adalah bidang yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang menyeberang di antara ruang bangun ruang kubus ini. Selanjutnya unsur-unsur pada bangun ruang balok. Di sini ada bangun ruang balok. Namanya adalah balok KLMN OPVR. Rusuknya adalah KL, LM, MN, NK, dan seterusnya. Sisinya adalah KLMN. Ingat, sisinya berupa bidang datar. KLMN, OPVR, dan seterusnya. Titik sudutnya ada K, L, M, N, dan seterusnya. Sedangkan diagonal sisinya ada LH, MP, LO, dan seterusnya. Selanjutnya ada diagonal ruang. Hampir sama dengan bangun ruang kubus, ada LR, PN, MO,
dan seterusnya. Jadi diagonal ruang ini yang menyeberang ke ruang ya, di dalam bangun ruang balok ini. Bidang diagonal ada LMRO. Ada LMRO. Jadi menyeberang juga, hanya saja berbentuk bidang datar. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan kali ini. Jadi pada bangun ruang kubus dan balok kita bisa menyimpulkan ada kesamaannya ya. Jadi jumlah rusuknya ada 12, sisinya ada 6, titik sudutnya ada 8, diagonal sisi atau diagonal bidang ada 12, diagonal ruang ada 4, dan bidang diagonal ada 6. Khusus untuk bangun ruang balok mungkin kita tidak mengistilahkan rusuk, tapi kita mengistilahkan ada panjang, lebar, dan tinggi. Dan itu jika jumlahnya sama dengan rusuk bangun ruang kubus. Oke, paham ya anak-anak? Nah, di sini ada contoh jaring-jaring kubus. Ada banyak sekali contoh jaring-jaring kubus yang memungkinkan bisa kita buat sebuah bangun ruang kubus. Yang berwarna biru adalah alasnya dan berwarna hijau adalah tutupnya yang bagian atas. Kalian boleh mencoba salah satu dari jaring-jaring kubus ini untuk kalian buat sendiri di rumah dengan cara mencontoh bentuknya, lalu kemudian kalian lipat kertasnya dan jadilah kubus ya. Jadi digunting sesuai bentuknya jaring-jaring kubus. Ini adalah contoh jaring-jaring kubus. Dan ini adalah contoh jaring-jaring balok yang bisa kalian buat juga. Dan masih ada lagi sebenarnya jaring-jaring balok dan tidak mungkin jumlahnya karena terlalu banyak, jadi teacher akan memberi contoh 4 saja. Kalian bisa membuat jaring-jaring balok sendiri di rumah. Kalian tiru yang ada di layar kalian saat ini, kalian gunting lalu coba kalian bentuk. Oke, sekarang ada tugas buat kalian. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, benda apa sajakah di rumahmu yang berbentuk balok dan kubus? Pertanyaan kedua, berapakah hasil dari 5 pangkat 3, 10 pangkat 3, dan 15 pangkat 3? Pertanyaan ketiga, apa sajakah persamaan dan perbedaan balok dan kubus? Pertanyaan 4, ada berapa jumlah titik sudut bangun kubus dan balok? Pertanyaan kelima, gambarlah masing-masing satu contoh saja jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian foto dan kumpulkan ke gurumu. Selamat beraktivitas. Semoga kalian paham dengan penjelasan teacher kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.